Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ibu lihat juga senyumnya banyak. Ya, siap ya dengan kegiatan kita kali ini? Siap, Yang Bu. ada presentasi tentang buku yang telah kalian baca. Untuk kali ini Ibu ingin salah seorang dari masing-masing kelompok mewakili kelompoknya. Sekedar Ibu ingatkan lagi bahwa yang pertama, pada saat teman kamu menyampaikan reviewnya, yang lain mendengarkan dengan seksama sambil dicari-cari barangkali mau ada pertanyaan yang timbul. Ya. Kemudian jangan lupa kata terima kasih pada saat direspon dengan baik. Jangan lupa ya. Itu aja Ibu ingatkan. Untuk itu kita mulai aja. Dari yang pertama, Ananda Desi, silakan dimulai. Silakan. Silakan duduk atau berdiri? Ya. Perkenalkan, nama saya Cornelia Desi Natalina dari kelas 8I perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan novel yang berjudul The Wonderful Wizard of Oz. Alasan saya membaca novel ini karena novel ini menceritakan tentang petualangan seorang gadis kecil yang tersesat di sebuah negeri asing yang indah dan ingin kembali pulang ke rumah. Diawali dengan Dorothy, si gadis kecil yang tinggal di padang rumput luas dan kelabu di daerah Kansas. Ia tinggal bersama Paman Henry dan Bibi M. Bibi M dan Paman Henry tidak pernah tertawa, namun ia selalu tertawa bersama Toto, anjing peliharaannya. Suatu hari, saat ia dan Toto sedang bermain di halaman rumah, angin topan datang. Bibi M dan Paman Henry sudah masuk ke dalam lubang galian tanah yang sengaja dibuat untuk berlindung saat topan datang. Namun Dorothy dan Toto hanya sempat masuk ke dalam rumah. Tanpa terasa, rumah semakin meninggi dan membawa rumah tersebut mendarat di sebuah negeri asing yang sangat indah dan tanpa sengaja menimpa tubuh seorang penyihir jahat dari timur dan membunuhnya. 3 orang penyihir baik menghampiri Dorothy dan Toto dan berterima kasih karena telah membunuh penyihir jahat dari timur tersebut sekaligus membebaskan mereka dari perbudakan. Sebagai ucapan terima kasih, penyihir baik tersebut mengambil sepatu perak ajaib bekas penyihir jahat yang tadi dibunuhnya dan memberikannya kepada Dorothy, serta mempersilahkan Dorothy untuk tinggal di negeri asing tersebut. Namun Dorothy tidak mau. Ia ingin kembali ke rumah karena takut Bibi M cemas kepadanya. Akhirnya penyihir baik tersebut memberikan solusi untuk menemui penyihir Oz, yaitu penguasa negeri tersebut yang berada di selatan. Esok harinya, ia melakukan perjalanan menggunakan sepatu merah tersebut karena sepatu lamanya sudah rusak. Saat melewati sawah, ia melihat Bayung, si orang-orang sawah yang bisa berbicara. Bayung sedang digantung di tiang kayu. Bayung meminta diturunkan. Bayung berkata, ia sangat ingin memiliki otak karena kepala dan badannya hanya diisi oleh jerami. Oleh karena itu, ia ingin ikut bersama Dorothy menemui penyihir Oz. Akhirnya Dorothy mengizinkan. Lalu mereka bertemu dengan si penebang yang tubuhnya terbuat dari kaleng. Karena tubuhnya terbuat dari kaleng, ia sangat merindukan ingin mempunyai hati lagi. Akhirnya si penebang kaleng ikut dalam perjalanan. Saat memasuki hutan, ada singa yang menghadang mereka dan mencoba menerkam si Toto. Dorothy pun marah dan berkata, singa tersebut adalah singa pengecut karena hanya berani melawan anjing kecil seperti Toto. Singa tersebut pun malu dan ingin ikut dalam perjalanan agar diberikan keberanian. Akhirnya mereka berempat bahu-membahu saling membantu dalam sebuah perjalanan ajaib. Si Bayung yang sangat ingin memiliki otak tanpa sadar selalu memberikan ide kreatif saat mereka sedang kesusahan. Si singa pengecut yang selalu melawan binatang kuat
merekam teman-temannya. Dan si penebak kaleng yang sangat ingin mempunyai hati selalu menangis dan yang terlalu mudah tersentuh hatinya jika ada binatang lain terluka. Tanpa terasa, mereka sudah tiba di negeri Zamrud, tempat penyihir Oz agung berada. Saat mereka menemui penyihir Oz berkata tidak mau dan tidak akan mengabulkan permintaan mereka jika mereka tidak membunuh penyihir jahat dari barat. Akhirnya mereka berjalan ke barat dan membunuh penyihir barat tersebut dengan melelehkannya dengan air. Saat kembali ke negeri Zamrud, penyihir Oz sangat kaget dan tidak percaya bahwa penyihir barat sudah mati. Oleh karena itu, ia terpaksa mengakui bahwa ia hanyalah pembual. Oz tersebut dapat mengabulkan permintaan Bayu, singa pengecut, dan si penebak kaleng dengan imajinasinya masing-masing. Tetapi Dorothy ia tidak bisa. Akhirnya Dorothy menemui Glinda si penyihir baik dan meminta bantuan agar ia bisa kembali pulang ke Kansas. Akhirnya Glinda menemukan caranya dengan cara sepatu perak yang dikenakan Dorothy diketukkan satu sama lain 3 kali. Lalu Dorothy melangkah sebanyak 3 langkah, maka ia akan berada di Kansas. Akhirnya ia mengetukkan sepatunya satu sama lain 3 kali dan melangkah pulang ke Kansas. Selesai. Hikmahnya, sejauh sesuram apapun, semelabu apapun rumah kita, dan sejauh apapun kita berada di negeri yang indah, kita tidak akan bisa melangkah jauh dari rumah dan tidak ada tempat seindah rumah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya tentang isi novel tadi? Silakan, barangkali ada yang tertarik dengan satu sisi novel tadi. Bagaimana bisa Nah, sebutkan nama dulu. Nama saya Ananda Fitria. Saya ingin bertanya, mengapa Dorothy bisa pergi jauh dari rumahnya? Ya, terima kasih sudah bertanya. Karena saat itu Dorothy dan Toto sedang bermain di halaman rumah. Lalu ada angin topan datang. Dorothy dan Toto hanya sempat masuk ke dalam rumah, sedangkan Bibi Em dan Taman Henry sudah masuk ke dalam lubang galian tanah yang sengaja dibuat untuk berlindung saat angin topan datang. Jadi angin topan tersebut membawa rumah Dorothy ke sebuah negeri asing yang indah tersebut, tempat penyihir berada. Terima kasih, Kak. Ya. Ada lagi? Nama saya Marta Dewi Sentana. Saya ingin bertanya, titik puncak permasalahannya berada di mana? Titik puncak permasalahannya itu saat Dorothy dan teman-temannya mengetahui bahwa penyihir Oz tersebut hanyalah pembual. Lalu Dorothy meminta bantuan Glinda si penyihir baik agar bisa pulang ke rumahnya. Terima kasih. Ya, sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Kalau tidak ada yang mau berkomentar tentang penyampaian review tadi? Kalau tidak ada, ibu yang komentar ya. Boleh? Terima kasih. Sebetulnya kalau menyampaikan review, ini kan menyampaikan isi cerita. Sebaiknya tidak ada lagi kata percakapannya. Semua yang dikatakan atau yang disampaikan adalah kalimat tidak langsung. Jadi tidak ada kalimat langsung lagi. Ya, ada yang diubah sedikit. Itu aja dari ibu. Ya. Kalau begitu kita sampai pada anak siswa yang kedua. Nabil, silakan. Oh ya, ibu ingatkan
Kalau ada yang bertanya, tidak usah sebutkan nama, tapi cukup begini aja, nanti Ibu tunjuk langsung. Kemudian terima kasih atas kesempatan itu. Jadi harus selalu ada terima kasih. Ya, silakan Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Abdurrahman dari kelas 7C, mewakili tuan rumah ingin mereviewkan buku yang berjudul Drop Out. Drop out. Alasan saya membaca buku ini karena buku ini bergenre komedi. Saya sangat suka bergenre komedi. Buku ini menceritakan tentang Jamie, si mahasiswa abadi yang yang dari itu tidak pernah punya cita-cita. Dia ingin membiarkan hidupnya mengalir begitu saja seperti banjir yang menyusahkan banyak orang. Terus dia dari kecil dia ikuti kemana saja angin meniupnya. Terus sampai niatnya kuliah di jurusan sastra Rusia, tetapi akhirnya dia terdampar di jurusan akuntansi 1. Tiap kuliah kerjaannya cuma menggambar pohon. Buku catatan kuliahnya jadi pohon, buku jadi sejuk, dia jadi bodoh. Terus teman-teman kuliah seangkatannya udah pada lulus semua, bahkan ada yang udah meninggal. Hanya dia sendiri doang, hanya dia sendiri saja yang masih setia kuliah sampai tahun ke-7, sampai menunggu di drop out. Jamie menganut prinsip akan tetap belajar sampai ke liang kubur. Terus tapi kampus Jamie tidak mengizinkan Jamie kuliah sampai menikmati. Dia harus segera lulus tahun ini kalau tidak mau kena drop out. Tapi dia akhirnya bertemu dengan mantan seniornya yang sudah jadi dosen di kampusnya tersebut, bernama Leah. Leah ingin membantu Jamie lulus dari kampusnya tersebut, terus agar tidak mau drop out. Terus Dokter M juga membantu Jamie, tapi ada dengan satu persyaratan. Jamie harus membantu Dokter M mendekati Leah, senior Jamie tersebut. Tapi Leah tidak menyukai Dokter M. Akhirnya Jamie juga belajar sungguh-sungguh dengan teman kosnya bernama Dayat yang sangat pintar. Terus Jamie tetap belajar sungguh-sungguh sampai ujian akhir semester. Hikmah yang saya dapatkan dari buku ini, kita harus belajar bersungguh-sungguh agar tidak kena drop out. Tidak terkena drop out. Ada yang mau ditanyakan? Drop out itu artinya dikeluarkan, ya bahasa Inggris. Terus ada yang mau bertanya? Silakan. Belum mengerti? Ya. Kan si Jamie itu kan katanya males lah ya. Nah, gara-gara dia nggak mau di drop out, dia selanjutnya ngapain biar nggak di drop out? Apa yang dilakukan agar tidak di drop out? Dia belajar dengan teman satu kelasnya, si Dayat yang pintar. Terus dia juga dibantu oleh Leah, mantan seniornya, dan juga Dokter M.
agar tidak kena drop out. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Yang lain? Sudah, itu saja. Yang mau komentar tentang gaya penceritaannya? Ya. Lebih baik kalau misalnya sedang bercerita nggak usah pakai kata terus. Oh. Terus menggunakan bahasa yang baku. Iya. Jangan pakai bahasa sendiri walaupun Iya. kita menceritakan. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Kalau kata terus itu kita mengingatkan pada sebuah profesi apa itu? Wakil. Terus. Bisa diganti dengan apa kata terus? Lalu. Kemudian. Kemudian banyak Setelah pilihannya. itu. Ada lagi yang lain? Kalau komentar dari Ibu, ini sepertinya Nabil kurang persiapan. Iya, Bu. Ibu minta cuma 4 menit. Dari 4 menit itu, ya 4 menit saja itu sebetulnya sudah bisa mewakili kalau memang bahasanya tuntas. Ya Nabil ya. Ya. Kalau memang persiapannya matang, sudah bisa mewakili 4 menit itu. Tapi ini banyak tersendat-sendat, banyak jeda, sehingga apa yang kita dapat, orang mau bertanya juga bingung, karena intisari ceritanya mungkin belum didapat ya. Ya itu aja. Peserta berikutnya Ibu minta lebih baik lagi dari Nabil. Peserta berikutnya Ibu persilakan. Siapa ya? Gratia, silakan Gratia. Aku pakai buku ini nggak apa-apa kan, Bu? Boleh. Terus dulu. Ya. Diri duduk. Berdirilah, sama kecil ya. Banyak lagi makan di rumah. Perkenalkan, nama saya Gratia dari kelas 8I. Saya akan mereviewkan buku yang berjudul Sunrise Serenade. Alasan saya ingin membaca buku ini karena buku itu menceritakan tentang perjuangan hidup seorang wanita yang melawan penyakit. Awal cerita ini saat si Dian ini lagi kerja di kantor, ternyata dia saat duduk keluar head yang berlebihan hingga 1 bulan. Saat dia periksa ke dokter, ternyata dia terkena penyakit lupus. Dia sudah berobat kemana saja, tetapi terus lupusnya masih terus bersarang di tubuhnya. Sampai akhirnya dia berobat ke Singapura. Di Singapura dia ternyata di otaknya dia tuh ada noda di otaknya yang akhirnya dia operasi bedah otak. Dan setelah operasi bedah otak itu keadaannya membaik. Dia pun dengan suaminya membuat panti, sebuah kos-kosan yang khusus untuk penyandang lupus. Ternyata di situ mereka sukses melakukan kosannya itu. Dia di situ selama membuat kosan di situ mereka membuat World Day Lupus selama beberapa tahun, mulai dari 2004, 2006. Acara itu sukses dia lakukan hingga ada seorang mahasiswa kosan di situ. Dia menjadi seorang dokter yang buat khusus lupus. Sebesar apapun penyakit yang kita rasakan, sebaiknya kita jangan menyerah untuk terus berkarya. Yang kita dapatkan dari cerita ini, kita harus pantang menyerah dalam melakukan apapun, seberat apapun itu penyakitnya. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Walaupun terbata-bata kita harus mengucapkan sudah berani tampil. Untuk berikutnya pertanyaan Ibu inginkan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya silakan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, lupus itu penyakit yang kayak gimana? Iya. Lupus itu tuh penyakit langka. Dan pokoknya itu penyakit langka yang diderita oleh dia. Ya udah, dia akhirnya tuh berobat kemana saja sampai akhirnya dia tuh bisa sehat dengan penyakit itu tanpa meskipun matanya rusak. Ada yang lain? Terima kasih.
kayak gejala yang diderita oleh orang penyakit lupus apa aja? Gejalanya awalnya itu tuh dia tuh head yang berlebihan selama 1 bulan. Haid selama 1 bulan. Ternyata udah gitu dia keseringan muntah mulu. Muntahnya nggak kayak sewajarnya orang yang muntah gimana lah. Banyak lah pokoknya intinya gitu. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita beri tepuk tangan tadi deh ya. Berikutnya persilakan Anita. Perkenalkan, nama saya Anita Desiree Silotang dari kelas 8B akan mereviewkan salah satu novel yang berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah. Alasan dulu ya Bu. Alasan saya Nggak apa-apa, terserah. Novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang bernama Arjuna yang harus mendidik dan merawat anaknya sendiri yang bernama Mada, dan berperan sebagai ayah sekaligus ibunya karena ibu Mada yaitu Keisha meninggal setelah melahirkan Mada. Dan ketika Mada sudah besar, dia sering menanyakan tentang keberadaan neneknya dari Arjuna dan juga dari Keisha. Tapi Arjuna tidak pernah menjawabnya karena mereka yaitu Arjuna dan Keisha pun menikah tanpa restu kedua orang tuanya karena Arjuna adalah lelaki yang berketurunan Jawa, yang berdarah Jawa dan keraton, sedangkan Keisha adalah wanita yang berketurunan Jepang. Jadi mereka berdua tidak direstui, meski akhirnya mereka pun menikah. Hari demi hari dijalani Arjuna untuk merawat dan membimbing Mada untuk lebih dewasa. Dan akhirnya pada suatu hari Mada merasa pusing karena lelah menjalani aktivitasnya sehari-hari dan ia pun pingsan. Setelah pingsan, ia dibawa ke rumah sakit dan ternyata ia divonis dokter mengidap penyakit kanker otak. Arjuna pun stres bukan main karena ia mendapati anak kesayangannya yang telah mengidap penyakit tersebut dengan penyakit kanker otak stadium akhir. Karena ia merasa bahwa hari-hari Mada tidak akan lama, Mada pun meminta bahwa ia ingin bermain balap racing di sirkuit Sentul. Akhirnya Arjuna pun menyetujuinya karena ingin membuat anaknya senang. Setelah Mada bermain di sirkuit Sentul, ia pun merasakan pusing yang sangat hebat dan akhirnya ia meninggal. Kemudian Arjuna tidak putus asa meskipun anaknya meninggal. Ia bekerja di luar negeri untuk membuat panti sosial terhadap anak-anak yang mengidap penyakit. Terima kasih. Alasan saya menulis buku ini karena buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah, dan hikmah dari buku ini kita harus menerima takdir apapun takdir yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai sini ada yang mau ngomong. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau ada yang mau bertanya, ya. Terima kasih Kak. Gejala dari penyakit kanker otak itu apa aja Kak? Itu gejalanya kayak merasa pusing, muntah-muntah yang berlebihan. Jadi dia itu disebabkan karena kecapean dan aktivitas yang berlebih. Jadinya otak itu tidak mampu menerima kelelahan tersebut. Terima kasih Kak. Sini lagi. Saking adanya mungkin. Ya. Terima kasih. Mengapa kedua orang tua Mada dan Keisha tidak merestui mereka? Karena orang tua Mada itu kan orang Jawa. Dia itu ingin agar anaknya itu
menjadi ulama, sedangkan dia sangat mencintai dan lebih memilih Keisha yang berketurunan Jepang dan berbeda agama. Meskipun akhirnya si Keisha pun akhirnya menjadi mualaf. Itu sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Maika. Keisha atau ibunya Mada kenapa meninggal? Karena dia meninggal pada saat melahirkan Mada. Gitu. Kasih disampaikan. Ada yang Ada lagi yang mau tahu, yang kepo? Iya, di belakang. Berapa umur Mada saat meninggal? Umur Mada. Pada saat sekitar melahirkan berarti Umur Mada pada saat ibunya meninggal. ketika melahirkan. Nah, berarti masih bayi begitu lahir. Oh, Mada tuh sekitar umur udah sekitar 16 sampai 19. di situ disebutkan tersirat atau tersurat. Persirat. Oh. Mungkin usia sekolah apa gitu. Usia sekitar belasan SMA. Ada lagi yang mau komentar? Ada? Lalu ada nanti sekolah pas tahu meninggal penyakit apa-apa. Dia tetap menjalani aktivitasnya sehari-hari sampai akhirnya dia meninggal. Ada yang ingin berkomentar? Ada yang komentar tentang gaya penceritaan Anita? Terlalu tegang ya, ceritanya tegang ya. Apalagi selain tegang, terbata-bata. Apa kurang persiapan juga? Ya. Silakan dulu. Cukup? Kupikir juga sampai di sini aja pertemuan kita. Insya Allah kita akan bisa bertemu kembali pada minggu depan. Assalamualaikum